mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu kelima sesudah Epifani. Kiranya ibadah yang kita lakukan berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati oleh-Nya. Mari kita menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Gita Bakti 2 bait 1 dan 2. Mari sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Ya Bapa yang kudus dan kekal, anugerah keselamatan telah Tuhan berikan bagi kami sampai saat ini. Maka perkenankanlah kami dalam kerendahan hati untuk membuka hati pikiran kami, agar berita firman-Mu boleh disampaikan bagi kami. Curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu kepada kami, sehingga firman yang kami baca dan renungkan menjadi berkat, menjadi pedoman dalam hidup kami. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Pembacaan Alkitab hari ini diambil dari kitab Lukas pasal 9 ayat 28 hingga ayat yang ke-36 yang menyatakan Yesus dimuliakan di atas gunung. Kira-kira 8 hari sesudah pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu, Petrus dan teman-temannya telah tertidur. Dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk manusia, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu.
Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, siapa Yesus? Menurut saya dengan saudara, siapa Yesus? Di dunia ini tidak terhitung jumlah orang yang mengenal Yesus. Tetapi pastinya bagi setiap orang, nama Yesus itu pasti punya arti yang berbeda-beda. Sama seperti kita menemukan dalam renungan kita hari ini. Bagi seorang Petrus, ya, kalau kita membaca dalam ayat sebelumnya, kita akan menemukan bagaimana Petrus boleh menyatakan kepada Yesus bahwa Yesus adalah anak Allah. Itu keyakinan dari Petrus. Yesus adalah anak Allah. Petrus mengapa bisa tahu kalau Yesus adalah anak Allah? Petrus bukan orang yang berpendidikan, bukan ahli Taurat. Petrus juga mungkin tidak hidup seperti kita hari ini yang sudah bisa membaca dari berbagai macam sumber tentang Yesus. Tetapi saat itu Petrus bisa mengatakan dan percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Ini adalah sesuatu yang tidak mudah untuk keluar dari mulut seorang Petrus yang dikenal dengan keras kepala. Dan satu-satunya murid yang dengan tegas menyatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Ya. Dalam Matius 16 ayat 17, Yesus katakan apa? Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga." Saudara-saudara, apa yang boleh disampaikan oleh Petrus adalah keyakinan imannya kepada Yesus. Yesus menjawab bahwa iman yang dipunyai oleh Petrus bukanlah datang dari dirinya sendiri atau bukan dari orang lain, tetapi datang dari Allah. Hanya Allah sendiri yang bisa menjelaskan siapa Dia. Dan hanya melalui pernyataan Allah secara pribadi, Yesus bisa mengenal. Petrus bisa mengenal siapa Yesus. Renungan hari ini menunjukkan bagaimana ada juga terjadi pemahaman yang berbeda menurut Petrus dan menurut Yesus dalam versi Lukas. Pada saat ini, pembacaan ini menggambarkan pada saat Yesus sedang berdoa, ya, mereka Petrus, Yohanes, dan Yakobus naik ke atas gunung untuk berdoa. Saat itu wajah Yesus itu berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan nampaklah Musa dan Elia. Di ayat 31 dikatakan keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Saudara-saudara, apa maknanya ini? Musa dan Elia
mewakili masa di mana hukum Taurat itu diberikan. Elia mewakili masa nabi-nabi, di mana masa itu dinubuatkan bahwa seorang Mesias akan datang ke dalam dunia. Nah, respon inilah yang terjadi ketika Petrus melihat peristiwa itu. Dia lalu mengatakan di ayat yang ke-33, Petrus katakan, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami sekarang dirikan 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, 1 untuk Elia." Lihat saudara-saudara, pemahaman ini berbeda dengan pemahaman apa yang dikatakan pada ayat yang ke-31. Dalam ayat 31 menunjukkan tanggung jawab, tugas, tujuan kehadiran Yesus ke dalam dunia, yakni akan digenapinya di Yerusalem. Dia tidak boleh tinggal dalam kemuliaannya di atas gunung, tapi dia harus turun menyusuri Yerusalem sebagai awal di mana peristiwa penyaliban itu akan terjadi. Tapi versi Petrus pada ayat yang ke-33 adalah dia percaya bahwa inilah kerajaan Allah, inilah kehadiran Mesias yang datang sehingga harus didirikan kemah, bangunan. Ya, pada saat itu kan menggambarkan bahwa ada tempat di mana ada kuasa pemerintahan itu terjadi. Tetapi saudara-saudara, ayat 33 bagian terakhir ditambahkan oleh Lukas, tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya. Ini Sukarya menyelami misteri tentang Yesus. Apa sebenarnya dan siapa sebenarnya Yesus? Petrus saja yang sudah ada bersama-sama dengan Yesus dikatakan tidak tahu apa yang dikatakannya. Dan sementara dia berkata demikian, awan menaunginya. Dan di dalam awan itu terdengar ada suara yang mengatakan, inilah anak yang kupilih, dengarkanlah dia. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, perenungan kita hari ini mau mengajak kepada saya dengan saudara, bagaimana Yesus mau menyampaikan kepada kita semua adalah cara berpikir yang berbeda. Bagi kita adalah kemuliaan itu ada di atas gunung yang kita tidak boleh turun, meninggalkan sukacita kemuliaan yang besar yang kita lihat dari Yesus. Tetapi bagi Yesus, firman yang kita baca dan renungkan hari ini, kita tidak boleh diam dalam kemuliaan di atas gunung tersebut, tapi kita harus turun dan memancarkan kemuliaan itu. Digambarkan di ayat 31, Yerusalem tempat yang harus dikenapi. Penderitaan harus tetap dijalani oleh Yesus. Ibu, bapak, dan saudara yang Tuhan Yesus kasihi, dalam kehidupan inilah sebenarnya mau diajak untuk saya dengan saudara memandang kemuliaan Tuhan di balik semua pergumulan dalam dunia ini. Apa yang kita perlukan sehingga kita tetap, walaupun tidak harus berdiam diri di atas gunung dalam kemuliaan Allah, tapi kita diutus untuk turun gunung, untuk hadir dalam konteks kehidupan kita sehari-hari. Kenyataan hari ini bahwa ada penderitaan yang harus kita hadapi. Tantangan COVID pada saat ini, pandemi COVID, apakah membuat kita kehilangan kemuliaan Tuhan dari kehidupan kita? Sedangkan tadi dikatakan bagaimana Petrus melihat Yesus dalam kemuliaannya, itu memancarkan sinar yang luar biasa. Nah, sinar itu diberikan untuk saya dengan saudara menghadapi kenyataan ini bahwa ada kemuliaan Yesus di balik semua yang terjadi dalam kehidupan kita hari ini. Ketika Yesus benar-benar disalib dan mati, tepat seperti yang diberitakan jauh sebelum peristiwa itu, masih banyak juga murid-murid yang tidak mengerti akan kemuliaan dari peristiwa penyaliban dan kematian Yesus. Tapi itulah misteri yang disampaikan di ayat yang ke-36, bahwa
murid-murid itu merahasiakannya dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat. Mari kita mau belajar untuk kembali memahami dalam minggu Epifania ini, mempersiapkan diri untuk masuk dalam minggu Prapaskah. Kita percaya bahwa kemuliaan Tuhan tentang siapa Yesus ditampakkan bukan hanya sekedar supaya kita tinggal dalam kemuliaan itu, tapi Tuhan mengajak saya dan saudara, sama seperti mengajak Petrus, Yohanes, dan Yakobus untuk kembali dalam kehidupannya, terus memancarkan sinar kemuliaan Allah. Dan jangan sampai kita menjadi pribadi-pribadi yang kehilangan identitas diri sebagai pengikut Kristus. Lanjutkanlah firman ini dalam kehidupan kita dan jadilah saksi atas peristiwa kemuliaan Yesus yang terjadi. Tuhan memberkati saya dan saudara. Amin. Apakah kau mau jadi pemenang, menaklukkan dunia dan cobaannya? Jangan kau lepaskan Yesus Tuhanmu. Dialah penolong dan penjagamu. Jangan kau lepaskan Yesus Tuhanmu. Walau jalanmu berat, percayalah, suka atau duka, musuh dan teman, jangan memisahkan kau dan Tuhanmu. Mari umat Tuhan, kita bersama berdiri bersama dengan orang percaya di segala waktu dan tempat, masing-masing kita dengan hati dan mulut dalam sikap sempurna kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan. Mari kita satu di dalam doa syafaat kita berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kami patut mengucapkan syukur bahwa firman hari ini kembali mengingatkan kepada kami untuk terus belajar memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan dan apa yang menjadi tujuan kehadiran Allah dalam dunia melalui Yesus Kristus. Kami percaya bahwa Yesus yang kami sembah adalah Yesus yang datang dalam kemuliaan, tapi Yesus juga yang mau menjadi sama serupa dengan manusia untuk menebus dosa-dosa kami. Dalam segala kerendahan hati, kami sungguh memerlukan kuat kuasa Roh Kudus-Mu di dalam kami menjalani hari-hari kami sebagai pribadi lepas pribadi yang selama ini
mengaku percaya kepada Engkau. Ubahlah hati kami, ubahlah kehidupan kami, supaya menjadi serupa seperti Engkau ya Tuhan. Minggu ini kami secara khusus berdoa bagi jemaat-jemaat yang ada di GPIB Anugerah Jakarta. Kami mendoakan secara khusus bagi keluarga Ibu Yono Henry, keluarga Syarifuddin Gurning, keluarga Ibu Since Momongan. Kami mendoakan segala harapan, segala doa-doa yang mereka naikkan, segala permohonan yang saat ini mereka minta kepada Tuhan. Dan kami juga berdoa bagi jemaat yang sedang mengalami sakit, Bapak Edi Kemur, Ibu Sukandar, Ibu Edi Subari, Ibu Tampu Bolon. Kami percaya bahwa mereka yang bergumul dengan sakit di pembaringan, mereka ditopang dalam doa, mereka memiliki keluarga yang mengasihi mereka, mereka yang boleh menjalani hari-hari mereka dengan hati yang bersukacita, dan mereka tidak terkukung oleh karena penyakit ini, tapi mereka percaya bahwa kuasa Tuhan, kasih Tuhan jauh lebih berkuasa atas apa yang mereka derita. Sehingga Tuhan, berikanlah sukacita di setiap hati mereka, dan keluarga yang merawat diberikan keikhlasan, diberikan kebahagiaan ketika mereka mengalami dan menemui tantangan, harus menyediakan waktu, harus menyediakan dana-dana untuk mendukung anggota keluarga yang sakit. Kami mendoakan dalam jemaat ini, khususnya bagi mereka yang berulang tahun kelahiran, Ibu Asi Winarni, Livia Natasha Marsin Tauli, Ibu Tampu Bolon, Bapak Adini, Bapak Feriko Sitepu, Bapak Agustinus Lewakabesi. Tuhan, hadirlah bersama sukacita mereka dalam sepekan ini, sehingga kebahagiaan yang mereka alami dalam pertambahan usia, mereka boleh persembahkan itu kepada Tuhan, Sang Pemilik kehidupan. Dalam doa kami sebagai jemaat yang bergumul dalam penyelesaian pembangunan gedung gereja dan usaha dalam mengumpulkan dana untuk menyelesaikan, Tuhan, berkatilah gedung gereja ini. Kalau kami masih dan boleh kembali beribadah di tempat ini, maka kasih karunia Tuhan memberkati dan menolong kami, sehingga kami boleh membangun persekutuan di tengah-tengah pandemi COVID-19 dengan melaksanakan protokoler yang berlaku. Kami percaya bahwa walaupun jemaat-jemaat beribadah secara online di rumah-rumah, kasih sayang Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka, sehingga kami semua pun dapat bersama-sama membangun persekutuan ketika Tuhan izinkan kami bertemu, bertatap muka, saling menyapa walaupun semua dalam keadaan yang terbatas. Tapi kasih Tuhan senantiasa ada dalam kehidupan jemaat Anugerah Jakarta. Kami berdoa ya Bapa di dalam kerajaan sorga, untuk seluruh keluarga presbiter, unit misioner, dalam kami boleh melaksanakan tanggung jawab kami ketika kami melayani. Mampukan kami agar kami mau melayani dengan penuh sukacita keluarga-keluarga yang mendukung, para PHMJ selaku pelaksana harian majelis jemaat, semua orang yang berpartisipasi sebagai pegawai, sebagai organis pemandu lagu, sebagai bagian anggota-anggota jemaat yang hadir dengan masing-masing tanggung jawab yang ada, akan semakin membuat gereja ini menjadi gereja yang terus bertumbuh dalam cinta kasih Tuhan. Kami berdoa ya Bapa di dalam kerajaan sorga untuk anak-anak dalam pendidikan,
mereka yang mencari pekerjaan, anak-anak dalam pergaulan, dalam mencari pasangan hidup. Senantiasa mereka menjadi pribadi yang selalu cinta kepada Tuhan, selalu setia dalam iman kepada Yesus Kristus. Dan pada akhirnya kami selalu berdoa, kehadiran Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, Tuhan memberkati Majelis Sinode, Tuhan memberkati Badan Pelaksana MUPEL Jakarta Pusat, Tuhan memberkati kehadiran kami di tengah-tengah bangsa dan negara dalam upaya menghadapi pandemi COVID-19 ini. Mampukan kami semua Tuhan mengerjakan tanggung jawab ini. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan sorga. Doa dan harapan ini kami mau persembahkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajarkan kami untuk berdoa dengan sempurna. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah kita memberikan persembahan syukur kita kepada Allah sambil mengingat kata Alkitab yang diambil dari 2 Korintus pasal 8 ayatnya yang ke-12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Tuhan memberkati persembahan kita. Bersyukur kepada Tuhan sambil bawa persembahan kepada-Nya, sebab Ia baik, abadi kasih-Nya, sebab Ia baik, abadi kasih-Nya. Kita berikan kepada Tuhan, asal jangan dengan duka dan terpaksa, sebab Ia baik, abadi kasih-Nya, sebab Ia baik, abadi kasih-Nya. Marilah kita berdoa. Ya Bapa, hanya inilah yang dapat kami berikan kepadamu. Engkau melihat ketulusan hati kami untuk memberi, dan tiliklah juga hati kami saat membawa persembahan. Semua harta kami sesungguhnya bersumber daripadamu. Terimalah dan berkatilah ya Tuhan. Ya Yesus,
Kasih-Mu nyata selamanya sepanjang hidup kami di dunia. Dikala susah atau senang, Engkaulah jaminan kami. Inilah pujian dan hormat kami ya Tuhan, sumber segala berkat. Di tiap waktu dan tempat kami naikkan syukur kepadamu, ya Roh Kudus. Amin. Mari umat Tuhan, pergilah dalam damai sejahtera dan jadilah pelaku firman di dalam tugas dan pelayananmu di tengah keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa. Kita nyanyikan nyanyian pengutusan, kita bakti 240 bait yang pertama. Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
ibadah telah selesai, kami mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. They fell not, and